Maka ketika Nabi Mi'raj, begitu beliau tiba di langit yang ketujuh, seluruh isi langit yang di bawah kelihatan oleh Nabi dengan sekali pandang. Maka beliau bersimpuh ketika itu. Dia baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Beliau puji Allah. Ya kan? Kalau cuiko kebesaran Allah, baru sebahagian dilihatkan kamu. Alun sabandiang lah kebesaran Allah ko. Jo musibah na nambo terima salamu. Jauh lah biar kacik musibah na nambo terima. Jadi setelah Mi'raj itu mental Nabi semakin kuat. Awak lebih bisa Mi'raj pak. Coba pak salat sabana kusut. Usahawan. Itu hati apa ndak kepencameh tu lagi. Karena jiwa terhubung dengan Allah. Orang banyak cameh kau pak. Kan dek jauh hubungannya je Allah. Lah 57 semua. Besok dia pensiun lah bakal lah. Tak ada PSPJ ke lah. Kepala dinas tak ada tunjang daerah ke lah. Hanya pikir itu sadonya. Akhirnya serah lapang tiba penyakit dua. Kundak sakit ulo, sakit kilo. Ya kan? Mati sudah tu lah. Ya kan? Nang kadi karajuang awak saya karajuang Allah jangan satu mikian. Apa nanti pegawai negeri kadangnya pensiun dari embung. BUMN pak 6,5 juta gaji embung terakhir itu embung selalu nampak di naruang. Tapi begitu pensiun 1,300,000. Langsung bagabung je PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana. Setelah kita dimatikannya. Itu sudah kita alami masing-masing kita sepanjang usia kita. Saya dihidupkan pagi, dimatikan malam. Sampai hari ini sudah 73 tahun kurang 4 bulan. Hidup pagi, mati malam. Kenapa orang hidup dan orang mati itu dalam doa bangun pagi itu dikatakan orang tidur itu mati? Karena orang tidur itu memang mati. Alasannya apa? Dia tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya, walaupun napas orang tidur itu sebahagian lebih keras dari napas orang duduk. Ya enggak? Ambo orang rumah ambo pak, pulang ambo mengaji 2 kali, Isya, Maghrib, atunya lalalo. Ambo punya kunci seorang tu, hendak menjaga-jaga ni nyor. Tak kajuik-kajuik laloknya beko. Atau bawa kak si kunci seorang. Hanya lebih itu tu. Bibi aku menggari. Tapi tahukah dia apa yang terjadi? Tidak. Apa nikmat Allah yang kita ambil di sana? Ginjal kita bekerja, jantung hati kita bekerja, buah pinggang kita ginjal kan itu yo, menyaring darah, jantung memompakan darah, hati membuat darah, dan darah tetap sirkulasi di tubuh kita. Tapi apa nikmat yang diberikan Allah? Otak kita istirahat. Ya enggak? Ada ndak ibu-ibu memikian talu maha, minyak maha, bareh maha ketika lalu? Ndak ada. Inilah nikmat Allah, entah dengan apa kita balas.
Iya kan? Jadi orang lalu tu memang mati, rohnya dipegang oleh Allah, seluruh komponen tubuhnya bekerja kecuali otak tidak berfikir. Mangko orang lalu ndak ada hukum baginya. Iya kan? Ndak ada hukum agama untuknya. Tapi kalau lah bakarajo tak balik, nan baik kita karajokan kita bapa halo, nan buruk kita karajokan kita badoso. Ibu-ibu, bapak-bapak, nan ka kita kana. Apa? Ujung doa tu. Lai baca sa doa tu jago lalu pak. Ujungnya ke? Wa ilaihin nusyur. Dan semua kita itu nanti akan kembali. Ya kan? Akan kembali ke mana? Kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Termasuk puasa kita kemarin, semuanya alhamdulillah serentak dan puasa kita 30 hari. Benar? Condong marawa kata pian, condong kasai kepincuran, tiuk tembak ado alamat, tiuk condong ado kerabahan. Apakah sudah bisa kita sekarang ini dengan bertahun-tahun berpuasa, sudah bisakah kita tiba di derajat takwa? Sebab sasaran puasa itu kasinan. Iya kan? Orang tu jadi orang takwa. Kalau alun sampai jo ke derajat takwa lah berpuluh tahun kita puasa, itu harang habis basi binaso, garam habis samba ndak lama, talambe mengadang lambik mata, surui kawarehnya tak namuh, dikata lontong alun jadi, dikata nasi alah luyak. Lai terdengar ibu tu. Atanya salah diri awak masing-masing. Apakah sudah sampai saya ke derajat takwa bertahun-tahun berpuasa? Kalau adojo hasud, adojo fitnah, adojo dengki, adojo ndak sanang jo orang kayu, ya kan? Berang kami nantu banse, sayang kami nantu kayu. Cuy tujuh sifat baru, artinya belum tiba di derajat takwa. Kan ada orang kau bu, kalau kayu minantunya sultan pelindih, gitu. Kalau lawan setan nibilih. Ini. Jadi kita kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, tanya saja diri kita masing-masing, jangan dinilai orang lain. Allah takwa mbok kini walut. Tanya sendiri awak, bapa rangai awak sajak jago lalu sampai lalu balik. Lai tekan tu. Sajak awak jago lalu sampai lalu balik. Segera jawab. Kaum muslimin para jamaah, ayat yang dibaca ustaz kita tadi, para jamaah, Allah walaupun kita talonsong babuek nan buruk, Allah mengingatkan awak. Sebenarnya ibu-ibu bapak-bapak, benar-benar seperti Nabi, takwa kita tidak bisa. Jale orang biasa, Pak Ustaz saya tidak bisa. Ya kan? Misalnya Ustaz kau diundang mengaji. Ada yang Ustaz viral gua ndak sama honor jodoh lule doh. Apa itu kece Ustaz tu? Atulah hilang takwanya. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Jadi untuk jadi orang takwa itu susah. Namun kita diberi oleh Allah, bertakwalah semampumu. Tidak akan bisa seperti Nabi. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita tidak bisa bertakwa yang sebenarnya seperti Nabi. Berusahalah takwa semampumu. Setidak-tidaknya Pak, untuk mencari takwa kok, tidak bisa awak menolong orang. Menolong itu kan tidak ada palunya Pak. Jangan maniaya orang. Iya kan?
Kaum muslimin rusak ndak oto orang kalau dibikin minyak oplosan antara pertalit jo pertama. Nah, orang nak mengarajon itu alal bihalal tu saudara yo tu Pak. Iya. Iya. Malah kalau rumahnya tu open house. Tapi pengana buruknya maniayu rakyat banyak, Pak. Banyak. Ambo kini lo lawi dan di sertifikat dan orang lo Pak mendengar. Abaralah kazalim orang tu. Iya kan? Hanya halal bihalal je tiap tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita jamaah Masjid Mujahidin tidak terlibat itu. Saya yakin jamaah Mujahidin ko samo jo musajinya berjihad terus untuk agama. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu masuk surga semuanya. Amin. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, apa ayat yang dibaca Ustaz tadi? Allah maingian awak cuituna Allah kok lupa awak nyuingian. Wasari'u, bersegeralah kamu ila maghfiratin mir rabbikum, mencari keampunan dari Tuhanmu. Karena setiap saat kita berdosa. Kenapa Allah mengingatkan? Supaya dosa itu tidak menumpuk. Jadi tiap hari ko lidah awak andaknya basah dengan istighfar. Di dosa itu tidak menumpuk-numpuk. Terus bertobat kepada Allah. Karena apa? Umur di dunia lebih pendek dari umur di dalam kubur. Tidak usah kita kaji kiamat dulu Pak. Dalam kubur lama awak masing-masing daripada hidup di dunia. Tidak usah Nabi Adam kita kaji dulu. Nabi Muhammad saya. Berapa jaraknya jawab kini? Iya kan? Lebih kurang 1.500 tahun. Umur beliau berapa? 63. Lah berapa tahun dalam kubur? Lah 1.400 tahun lebih dalam kubur. Untung beliau kekasih Allah. Kalau orang tidak taat ke Allah, 1.400 tahun hari alunyo kiamat le. Orang kau buat playover tu tandanya hari alun ke kiamat le. Ya kan? Ini sinyal lagi. Kalau orang tidak taat ke Allah, orang durhaka kepada Allah, 1.400 tahun lebih disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Belum lagi di mahsyar, belum di neraka. Jadi dunia ini, yakinlah seyakin-yakinnya, bukan tempat tinggal. Tapi tempat meninggal. Untuk itu, ranca Allah taruh musaji awak daripada rumah. Rumah bertingkik, Pak. Ambo yakin orang nalah serupa beliau, Pak. Salat saya tidak bisa lurus ke kiri. Lagi katalognya naik rumah tingkik 3. Tidak. Jadi nak mudah-mudah tidak usah buat rumah bertingkik. Rumah data saja buat. Iya kan? Ambo alhamdulillah lun sakit. Tapi nak mandaki janjang rumah bertingkik tu lah payah. Ada perpustakaan Sumbar tapi Lawi tidak pakai lift, Pak. Maunya bawa ngaji kan. Tak payah apa aja. Yo payah Pak. Umur lah 73. Tak sama pernapasan awak je dulu lah. Anangka kita parancak taruh rumah ibadah tahun gua palu awak sinan. Kini kama awak berjalan Pak. Yolah banyak musaji rancak dari rumah. Tapi kalau dihitung prosentasenya masih banyak orang berumah rancak musajinya buruan. Nah ini. Ya kan? Nah ini bapak-bapak ibu-ibu. Karena rumah ketinggal. Rumah gadang tinggal, sawah laweh tinggal. Ya kan? Toko baisi banyak tinggal, bini gadang tinggal. Ya kan? Adanya. Bini ko awak lah mati,
Iya kan? Idahnya sampainya jauh muda dari awak. Iya kan? Awak umur 60, hanya umur 25 tu. Iya kan? Awak mati sampai idahnya nyo nikah jo pacar lamanya. Nyo bawa ke rumah awak lalu. Awak itu dari kubur yang celia. Muslimin. Ndak arato awak senyo pakai dah. Iya kan? Jadi halal bihalal ini Pak, suatu istilah yang sangat berat, tapi tidak bisa diubah lagi di Indonesia. Ada ulama kita, saya dengan beliau berguru selama di kantor saja Pak, 4 tahun. Beliau Buya Haji Sayuti khatab. Sampai tahun ambo di kantor di Naruang sama aja beliau Pak. Banyak tambah ilmu ambo aja beliau. Beliau dulu ke Makkah dibawa dek mandi hangkeknya, masih juga paye. 6 bulan mangko 3 bulan pai, 3 bulan pulang. Di kapalnya bukan kapal cepat. Ya kan? Nah, kapal ambek kok. Beliau tanya di tanah suci itu kepada ulama di sana. Ma huwa halal bihalal? Apa itu halal bihalal? Kece ulama sinan mafi. Kami tidak tahu sih coach. Itu kan bahasa Arab. Iyo, bahasa Arab. Kami tahu itu bahasa Arab. Tapi kami tidak pakai itu sih kok. Jadi kalau Anda sesudah hari raya kemudian kunjung mengunjungi, apa namanya? Silaturahmi. Kenapa tidak pakai istilah halal bihalal? Itu ware istilah itu mah kece orang Arab. Karajo kita nan halal sesudah golej. Tak ada macam puas nan Arab lah. Iya kan? Kaum muslimin para jemaah halal bihalal tu jalan tiap tahun. Tapi orang korupsi jalan yuk. Artinya apa? Ada orang nan santiang membuat gulai kambing Pak. Cukui bumbunya. Nyobuat sakancah. Lah menggalagak-galagak gulai kambing tu. Orang zikir di musaji. Babaun dia nyota pengaruhnya. Itu nak hebat bau gulai kambing tu. Kebetulan orang zikir bersama lo baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baba ungulai kambing kodenya itu keciknya zikir le. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Siang mengulai kambing parak siang saharub ke. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jamaah lupa menyongkok gulai kambing tadi. Rumah-rumah tadi atoknya tadi baru lah tabu tirih. Kucing tak ciri dia teh. Jatuh ciri kucing tu ke dalam gulai kambing kau. Segadang gale kau. Dia mau ajak makan gulai tu lah. Dia pola dileteng itu atau dibuang. Kenapa nanti tinggal makan tu? Acu itulah nan halal jo nan haram kau bercampur. Nan buruk jatuh ke nan elok, rusak nan elok. Bapak-bapak, orang yang tidak memperhitungkan dosa, yang tidak takut kepada Allah, yang tidak pernah istighfar, nyolameh serupa itu. Nyotintiang saya. Jadi kaum muslimin, kita bukan mengatakan kita tidak bersalah. Kullukum khatiin. Setiap engkau itu bersalah. Tapi sebaik orang yang bersalah bagaimana? Adalah orang yang minta ampun dari kesalahannya. Itu yang pertama, mengkau disuruh awak bersegera. Yang kedua, umur awak pendek. Itulah tarangan tadi. Bu, ibu jawab Pak nan datang pagi kini lai sehat. Alhamdulillah. Sehat jasmani, sehat rohani. Tapi bisa enggak orang sehat kau mati mendadak? Bisa. Sudah awak subuh mubarakah kau beko, ya kan? Salah satu dari jemaah tiba di rumah paniang. Ya kan?
Dilarian dia anaknya ke rumah sakit. Tiba rumah sakit, langsung kaum muslimin perawat jo dokter sibuk. Digawat darurat. Laki impus sekali. Ndak sampai 7 mini impus. Kau ndak milih ayahnya leh. Tu nan disapi di bawah nan dia. Kau lapeh saya. Nyo pindang ke galang kaki, lapeh je. Ndak ada respon lagi. Anam pauku ada nyut nadi tu. Ndak itu keciknya lah data saya tu. Badok, nyo di dokter tu. Untuk menyenangkan hati awak. Sudah tu nyo mengeleng. Pacah pembuluh darah beliau ndak adonyo lah. Nyo sudah mendengar kaji mak. Tahu pengurus masjid Mujahidin konyo umuman sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dari Allah datangnya dan kepada Allah semuanya dikembalikan. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dadih, labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, lah berpisah badan nyonyau. Salah seorang jamaah kita yang tinggal di RT 2, RT RW Ampe, beliau pecah pembuluh darahnya, meninggal dunia di rumah sakit, di ruangan gawat darurat. Sekarang jenazah sudah dibujurkan di rumah duka. Baiko pai awak melayat bersama-sama. Tu jale terang ada mi mah. Atau awak ngecek-ngecek lah jo kawan-kawan, siapa meninggal. Itu nambah sanda di dinding menengah kaji itu je. Ini bapak-bapak. Bisa tak? Bisa. Apa nambah sanda jangan takui lah. Itu contoh saja. Ya kan? Acu itu nak dakeknya mah bisa saja ustaz nama dia ceramah kau meninggal pak. Ya kan? Ada terjadi, ada. Kalau kau meninggal tu pak sedang berkutubah rayo ndaknya tunggu di Allah. Andaknya kan selesai katib tu kutubah rayo lalu lagi lontong di jemaah. Kok mati lah kali dalam kanyang mati tu. Ya kan? Kan ndak. Tu di Selatang Kamang tu senior kami. Beliau dari Muhammadiyah namanya Marnis Bahrum. Ya kan? Khutbah hari raya haji lah khutbah nan kedua lah membaca doa kama akhiri. Doanya tu lah Rabbana atina. Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati kama baca hasanah jelai nyerabah. Disambut di jemaah. Ya kan? Kebetulan dokter lo di saf nang kedua. Nyopreso ndak ada leh. Orang sadang kutubah rayo pak kalau ajal sampai ndak nyu tunggu di Allah sudah ada pak. Apa laya pak nambah kuah aja berdomino. Judi online. Kanyo tunggu di Allah. Ya kan? Orang yang sedang beribadah tidak ditunggu di Allah. Kalau ajal sampai. Ini yang akan kita pikirkan. Ujung dari doa tadi. Wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah. Sudah sejauh mana persiapan kita untuk kembali itu. Ya kan? Nan ketiga pak. Bamangko disuruh awak segera minta ampun. Ya kan? Allah tu ibu jawab. Salah satunya kaum muslimin yang terhormat, ibu Allah jawab tu, nan pertamu kecik mbo tadi, sadang lalu utak ndak nyopa dia berpikir dia Allah nyo istirahatkan. Jawab ka dibalik itu tu. Kasih sayang Allah yang seperti itu. Jadi segera kita minta ampun, pertama Allah itu kaum muslimin supaya dosa kita ndak bertumpuk. Maksud Allah begitu. Yang kedua, umur kita pendek. Yang ketiga, dia sangat sayang kepada kita. Itu makanya Allah itu menyuruh kita segera minta ampun. Kalau kita lah minta ampun, ya kan?
Ayat selanjutnya yang dibaca Ustaz tadi, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang telah mengerjakan wallazina idza fa'alu fahisyah. Itu fahisyah tu babayo Pak. Sakalo karajo namburu lanyo karajoan. Bazina, sodomi, LGBT, iya kan? Bajudi, minuman kareh, narkoba. Tu pekerjaan fahisyah sadunya. Pekerjaan yang keji. Kemudian lama-lama dapat hidayahnya. Zakarullah. Maka dia ingat kepada Allah. Dengan ingat itu, fastaghfaru li zunubihim. Lantas dia minta ampun dengan kerjanya yang salah tadi. Siapa yang bisa mengampunkan kecuali Allah? Dengan tindak lanjutnya, dia tidak berbuat dosa yang sama lagi. Diisinya dengan amal saleh. Orang yang seperti itu Pak, dia sudah mengerjakan yang buruk-buruk, kemudian dia tobat, tidak dibikinnya lagi, wajannatin arduhas samawati wal ard. Barak penyayang Allah tu Pak. Alun sabandi yang amalnya setelah tobat tujuh serugo lai, tapi Allah labasadio kama masuknya ke dalam sarugo. Bara lawe sarugo tu arduhas samawati wal ard, sama dengan luas langitnya dan bumi. Langit dan bumi. Langit bara lampi. 7 lampi. Semakin nan tinggi langit itu semakin lawe Pak. Maka ketika Nabi Mi'raj, begitu beliau tiba di langit yang ke-7, seluruh isi langit yang di bawah kelihatan oleh Nabi dengan sekali pandang. Maka beliau bersimpuh ketika itu. Dia baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Beliau puji Allah. Ya kan? Kalau cuiko kebesaran Allah, baru sebahagian dilihatkan kamu. Alun sabandi yang lai kebesaran Allah ko. Jo musibah na nambo terima salamu. Jauh lebih kecil musibah na nambo terima. Jadi setelah Mi'raj itu, mental Nabi semakin kuat. Awak lebih bisa Mi'raj Pak. Coba Pak salat sabana kusut. Usahawan. Itu hati apa ndak kepencameh itu lain. Karena jiwa terhubung dengan Allah. Orang banyak cameh kok Pak. Kan dek jauh hubungannya aja Allah. Lah 57 semua besok ada pensiun le bakal le. Ndak ada PSPJ ke le. Kepala dinas ndak ada tunjangan daerah ke le. Hanya pikir itu sadonya. Akhirnya serah lapang tiba penyakit dua. Kundak sakit ulo, sakit kilo. Ikan amati sudah tu. Kan? Nang kadi karajuang awak, saya karajuang Allah jangan satu mikian. Apa nanti pegawai negeri kadangnya pensiun dari embom. BUMN Pak 6,5 juta gaji embom terakhir itu embom selalu nampak di naruang. Tapi begitu pensiun 1.300.000. Langsung bergabung je PDIP. Penurunan daya ingat dan penghasilan. Ini ibu-ibu bapak. Kini lagi bertambah-tambah aja Pak. Lah 7 tahun nombor pensiun. Barak ini pensiun nombor 2.145. Untuk makan kali sampai itu kan. Tapi Allah kaum muslimin nan menggaji awak kau memang Allah sebenarnya Pak. Bukan tempat awak kerajuk. Ya kan? Pensiun nombor segitu Pak. Tapi ambo diberi kesehatan dari Allah. Iya kan? Kemudian kaji ambo ko direkam orang acak-acakan dulu. Anan acak-acakan tu nan viral. Iya kan? Akhirnya para jamaah kami bergabung dengan beliau membuat suatu channel Ristawardi Channel.
Itulah terarahnya rekaman kau. Dahulu rekaman tu pak, entah barakali rekam, atau royaltinya ke orang tu saya. Iya kan? Nah, tapi bagi saya tidak apa. Karena dengan adanya video itu, di masa orang Minang tinggal di dunia kau tahu jambo. Walaupun ambo tidak tahu jinyo. Karena mendengar wirid di YouTube itu inginnya mengundang. Lah sampai mau ke Australia, lah sampai ke Malaysia, lah sampai ke Brunei. Iya kan? Dia orang awak nak undang. Kalau orang Australia itu tak mengertinya macam mana. Rupa orang Minang ko di masa negarinya isi pak. Aku ada nak mengundang jelek orang suli aye ke Jepang. Kok yo jadi tu Mau minta doa ke ibu-ibu supaya sehat saya. Ibu-ibu mau doaan sehat walafiat, jawab pak mau doa lo sehat. Walaupun umur ambo lah 73. Jo ambo kapai ke Jepang tu ko yo piti ambo. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, sarugo salaweh langit jo bumi itu pak, isinya ndak sebanyak neraka. Di mana Ustaz tahu? Ambo dia baca-baca ayat saja pak. Rupanya banyak isi neraka dari isi surga kok. Iya kan? Nah. Ada dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Pakai qad pak. Qad itu artinya sungguh. Kalau meyakinan kawan, sungguh hamba datang di picang mata tu. Sungguh percayalah. Ya kan? Bahasa Arabnya qad. Walaqad, dan sungguh akan penuh neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Tidak ada surga diceritakan Allah tu pak. Orang masuk surga tu orang takwa saja. Tidak adanya kecil panuh dengan Allah. Pinarako panuh jo jin jo manusia. Mudah-mudahan tidak kita nak masuk neraka tu. Amin. Iya kan? Jadi isi neraka lebih banyak dari isi surga. Keuntungan awak orang mukmin ko pak, orang Islam ko, ya kan? Keuntungannya nanti ada jo awak ko pak nan transit di neraka lo, lelantengan. Jadi mintalah ke Allah jangan transit. Sianan transit tu, lah ditimbang dosa jo palo, kan ada mizan. Tu baca tadi ayatnya, dek Ustaz rekat pertama. Setiap awak kau tidak dirugikan, wala tukhsirul mi, tidak dirugikan di Allah bertimbang kau nanti tu. Tidak dirugikan. Ternyata memang amal baik kita kurang. Barek dosa. Lah dicali amalan sunat, lah dilataan, barek jodoh dosa. Terpaksa transit dulu di neraka. Transit pesawat 8 jam pak. Ambo pergi mengaji ke Papua. Dari Padang ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Papua. Itu 8 jam, Pak. Lama dari ke Makkah. Ya kan? Dari apa tu? Lapangan terbang ke lokasi jo helikopter. Ya kan? Litak badan awaknya. Apalagi transit di neraka terbakar. Jalan sampai transit pak. Carilah tiket ke surga. Caranya pak, dirikan salat dengan khusyuk. Sesudah itu sabar menerima musibah. Di orang awak tidak usah dibalih pak. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Balihlah namburuk tu janane lo. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil mengatakan kata-kata nan buruk kawak, jawablah kayaknya. Qalu, berkata orang yang baik itu salama. Salamatan orang tu ya Allah. Agihannya petunjuk. Memang sulit tu pak. Tapi kalau itu diusahakan tak tanggung-tanggung. Indak membalih nan buruk je nan buruk doh. Tapi nan buruk dibalih je nan elok. Jo Ustaz cerituan gak cie, tapi alasannya Al-Quran. Orang nan pernah membalih nan buruk je nan elok.
Ada contohnya dalam Quran? Ada. Bu, lain tak lama nambah mengaji. Ada di dalam Quran cerita Nabi Yusuf. Tapi khusus hanya ada di surah Kalau cerita Nabi Musa itu banyak ayatnya, Pak. Banyak surahnya menceritakan. Tapi Nabi Yusuf ceritanya tak kumpul ciek di surah Yusuf. Bu, apa Nabi Yusuf ya? Yakub. Yang ini tukar-tukar ayahnya. Ayah Nabi Yusuf itu Yakub. Berapa ini Yakub? Ampe pembantunya dua. Kalau tarang Pak tu. Jadi kalau ada apa kan hati ke pembantu boleh dinikahi. Dah ada halangannya. Pergi cek ke ibu, jangan niang-niang saya. Ya kan? Tu. Siapa nama pembantu beliau nama melahirkan Yusuf tu? Rahel. Ada anak beliau tu. Yusuf cek, Benyamin cek. Ya kan? Jadi Yusuf ko diniayo dek kakaknya, masuk semua, keluar dari semua, dibawa dek pedagang, dibali dek Perdana Menteri. Dijadikan anak ang, itu cerita pendeknya situ mah. Kalau ambo cerita secara luas mana, khusus lu ceritanya. Yusuf ko je bini Perdana Menteri ko beda umurnya 4 tahunnya. Bini Perdana Menteri ko anda ada orang dilapai ko serencak itu. Iyo rancak. Yusuf ko sangat ganteng karena hati lah ibu ko ke Yusuf. Katanya, hatiku dalam hatimu Yusuf. Yusuf Yusuf ko orang atau malaikat? Orang. Ada ndak rasa karena hatinya kelawan jenis na rancak? Pasti. Ada ceritanya dalam Quran. Ada. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Itu ceritanya Pak. Itu ayat apa Pak? Sungguh Zulekha dalam cintanya ke Yusuf. Yusuf cintunya ke Zulekha. Jadi itu Tapi terjadikah perselingkuhan? Tidak. Yusuf ko calon nabinya pelihara oleh Allah. Yusuf, angka jadi nabi atau jadi kucing iya ke Allah. Itu bahasa awaknya, bahasa Al-Quran. Aduh itu. Langsung Yusuf mundur. Nyo ingin ibu tu. Bu, kalau diwalah lah dado ambo ko bu Ba'a perasaan ibu kambo ambo cuy lo perasaan ke ibu. Tapi kok kerajaan kok salah. Ibu bersuami. Kalau nanti misalnya suami ibu ini meninggal sampai idah kita boleh nikah karena ibu itu ibu angkat saya bukan ibu tiri dan ibu kandung. Boleh kita menikah. Nyoba pantun Yusuf kok. Pantunnya bahasa Mesir, tidak dapat di den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Boleh? Lapeh nandari Tanjung Lapeh nandari Payokumbuh. Anda menjalang Tanjung Pati. Kok lahi hati sama sungguh. Karyang lautan kita nanti kecik Yusuf. Pabilo lawi kakariang gosui nang kecik Zulekha kok. Wa pandi malaki dan ndak ada do. Kok kesempatan dia awak. Jadi Zulekha dikuasai setan. Yusuf lah dikuasai Allah. Lah jadinya tidak. Kalau Yusuf nang kini tu Pak, nyo sanduk gulai abuh itu mah. Ni aja mah. Gulai abuh kedilaan. Banyak salah darinya mah. Ini ibu dan bapak. Akhirnya kaum muslimin timbullah fitnah-fitnahan. Setelah diketahui oleh masyarakat luas bermacam penghinaan kepada Zulekha. Mengadunya ke lakinya dah. Curitonya ndak sampai kasinan. Ambo bahkan nanti Yusuf. Tapi masyarakat di luarnya tuduh ambo macam-macam, malu ambo dah. Kata lakinya, wayat dra'u nabil hasanatis sayi'ah. Baleh kerajo buruk orang tu jangan elok. Baca rohnya. Kopi teh, balilah bahan makanannya pembantu awak, buat samban lama-lama, bara orang ibu tu je. Lapan baleh orang dah je. Undang ke lapan balehnya makan je. Kuagiannya oleh-oleh je. Ibu-ibu ko yang tak lo bau tak dah.
Sudah mempagunjian orang, ndak ibu-ibu siko dah, maaf, ya kan? Sudah mempagunjian orang, apa ilo lantak kan? Jadi sambanannya buik ko padeh, ya kan? Agak cik ibu-ibu ko, ya kan? Yo kaum muslimin, yo kurang pikirannya, bu. Sambah ibu lama, pi padeh. Ada ndak buah-buahan untuk obek padeh? Lahir je, nyawagi du Zulekah tu. Supaya ibu-ibu capek memakan buah-buahan ko, nyawagi pisau cik seorang. Dalam Al-Quran diceritakan, min hunna sikin. Masing-masing mereka itu dikasih pisau. Hanya jadian saya orang piaman, bahasa piaman, sakin. Sebenarnya nama pisau itu sikin. Lah mengubah buah-buahan ibu-ibu tu. Sadang ngasih mengubah tu, di kaluan Yusuf nang gagah tu dari penjara lu. Dipakai jo baju batik smart. Ya kan? Kaum muslimin malenggang lah Yusuf ko sepropo perawan. Falamma ra'ainahu, tatkala mata mereka itu memandang wajah Yusuf, akbarnahu, gadang angok ibu-ibu tu sadonya. Akibatnya wa qatta'na aydiyahunna. Qatta' memotong mereka akan tangan mereka. Ndak tersaik doh Pak. Putus jari itu masing-masing. 8 balai orang tu putus jari, ndak terasa sakit doh. Waragagah Yusuf tu. Mengecek je nyolai. Mahaza basyaran, iyo manusia saganteng ko ndak manusia ko doh. Illa malakun karim, ko malaikat mas. Itu Al-Qur'an mah Pak. Ndak sama cerita mage menandin tu. Ingat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jadi bahasa Minang ko Pak, bahasa Minang banyak dari bahasa Arab. Apa kalau main tenis kan ada Sarawak Inggolutui. Iya kan? Itu Sarawak kotok namanya. Sarawak sekali. Sarawak kotok. Hurufnya kaf ta ain. Ada awak betul kayo oh Sarawak kotok. Bahasa Al-Quran tu kotok. Cik Zulekah ke ibu-ibu tadi, bu, maaf ya bu, ibu ndak sampai 5 minit mencari Yusuf do. Lah putih jari ibu ndak tahu ibu. Baru terkejut. Kira ndak bajari je. Ambo 10 tahun babahu aja imau jo. Indak ambo se kena hati kenyo do tanyolah kenyo. Inyo kena hati lo kambo. Tapi bangko gunjang ibu memburu anambo wana. Besok jangan dibuat jangan nak bu, jangan nyoge betadin je seorang. Kan? Dek lah talambe menyembuang jari ko tak paso kompong kalau pembalik orang. Tu ndak mau disembuang lagi. Iya kan? Banyak contoh-contoh oleh Allah. Tu Mbak Zulekah ko nyobaleh kejahatan orang nambah gunjang tadi jo kebaikan. Jadi kaum muslimin sesuai jo kecik Pak pengurus tadi. Ya kan? Apa saja kejahatan orang kawak jam berencana membalih yang nombor. Kita bermaaf-maafan. Malah kita nan samo kaum muslimin lain menjalankan perintah Allah ko. Kita baca doa nan disuruh hari raya ko saling mendoakan Pak. Ya kan? Memaaf-maafkan awak kan ayat yang dibaca Ustaz tadi ujungnya apa? Orang takwa tu. Wal afina anin. Tak perlu kita minta maaf sebenarnya ke jemaah ko Pak. Inyolah maafan awak saya. Jadi hari raya ko sebenarnya tak bermaaf-maafan do, saling mendoakan. Doanya kan murahnya. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Itu yang lebih tepat dari minal aidin wal. Tapi nanti biasa dia awak Pak itu minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Kesalahan pengurus ke jamaah. Kesalahan jamaah ke pengurus tidak ada. Tapi saling mendoakan. Saja awak ketik Pak, kalau berbuku setahu Pak sampai kini doanya yang dibaca.
Allahumma laka sumtu. Ada hadis yang lebih sahih dari itu. Dan itu doa berbukur. Bukan ambo menyuruh meninggal itu. Tapi kalau kita baca dan kambo baca, kau itu lebih rancak. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zamahu wabtalatil uruk. Sudah basah kerongkongan dan sudah hilang rasa haus. Wasabatal jaza, ditetapkan pahala oleh Allah. Insya Allah. Zahabaz zama'u wabtalatil uruk wasabatal jaza insya Allah. Mulai itu nama biasa gini Pak. Alu lama kau dapat dan buat tu dok. Karena hadis itu banyak dicari mana yang lebih sahih. Kalau banyak lo kita Pak di antara hari 20 tahun kuat dan salat tarawih 4 rakaat 2 salam. Iya kan? Nyo cari orang. Balik kedua 2 rakaat 4 salam. Bukan dilarang 4 tadi. Tapi yang lebih sahih 2 rakaat. Nah, nama engkau kelakuan boleh saja. Tapi mana yang lebih utama? Jadi hari raya itu tidak bermaaf-maafan disuruh ada saling mendoakan. Kok Yona salah orang jawab, de awak ingin masuk surga wal afina anin nas. Kita maafkan seorang tu tanpanya minta maaf. Di Minang ana maunya. Parilah gadang faidah, pamaaf tinggi ragu. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan dengan bersegera kita minta ampun dan kita sudah saling mendoakan timbal balik, moga-moga Allah menerima amal kita. Bu, Allah kaji awak tu ya. Panik dia lah ya kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Ya. Kalau ada nan salah apa-apa ibu-ibu, ambo mohon maaf ke Pak Pengurus, Pak RW, Pak RT, seluruh jamaah Masjid Mujahidin. Semoga kita dipertemukan Allah kembali dalam waktu yang lain. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.